Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebuah pembahasan yang baru mungkin ya, yaitu di soal prediksi penalaran umum. Di sini aku bakal memberikan sekitar 5 soal mungkin setiap harinya di penalaran umum atau mungkin di subtes-subtes yang lain yang berhubungan dengan matematik. Oke, tanpa basa-basi mari kita ke pembahasannya. Oke, di sini pertanyaannya adalah sebuah pola ya. 3, 4, 8, 5, 6, 12, 9, dan seterusnya. Oke, kita teruskan dulu sebuah polanya. 3, 4, 8, 5, 6, 12, 9, 10, 20, 17, dan pertanyaannya apa ya? Nah, di penalaran umum juga ada soal esai ya, teman-teman ya. Jadi kemungkinan itu di semua subtes yang berhubungan dengan matematik mungkin ada soal yang tidak ada opsinya. Jadi kemungkinan dari masing-masing subtes itu cuma satu ya, karena aku lihat di tryout yang pernah aku lihat itu semuanya satu. Mungkin ada dua mungkin ya, tapi kayaknya paling banyak dua sih. Oke, ini kita lihat polanya teman-teman. Mungkin kalau berhubungan dengan pola itu teman-teman tidak akan terlepas dari 4 operasi aritmetika ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, begitupun ada pembagian. Tapi yang sering digunakan itu biasanya ketiga ini teman-teman ya, di pola itu. Oke, kita akan lihat di sini ya. 3 ke 4 mungkin kita akan jumlahkan dengan 1. 4 ke 8 itu kan agak, kalau kita tambahkan lagi itu kan ada gap ya. Sedangkan selanjutnya itu berkurang gitu ya, plus 8. Jadi kemungkinan ini kali 2 teman-teman ya. Ini kali 2. Nah, ini kan 1, 2 berarti selanjutnya harus 3 ya. Oke, di sini benar 3 ya. 8 ke 5 itu dikurangi 3. Jadi begitu ya teman-teman ya cara menebak polanya. Di sini minus 3. Nah, begitupun ke sini itu balik lagi ke pola pertama ditambah 1. Di sini dikali 2, di sini dikurangi 3. Nah, balik lagi ke polanya. Plus 1 kali 2. Nah, benar ya berarti kayak gini ya. Kurangi 3. Nah, berarti selanjutnya itu ditambah 1, teman-teman ya. Positif 1 kali 2 kurang 3 ya. Tambah 1. Jadi ini jawabannya 18 ya. Nah, ini dibuktikan dengan pola selanjutnya dikali 2. Jadi jawabannya adalah 18. Oke, ini pertanyaan selanjutnya masih dengan sebuah soal pola ya. 10, 5, 20, 15, 40, 45. Nah, terkadang di sebuah soal yang berpola itu kita bisa memiliki aturan sendiri ya. Jadi nggak hanya, maksudnya gini, misalkan dalam sebuah pola katakanlah 5, di sini 3 mungkin ya, di sini 6, di sini 4. Nah, ini berapa ya? Kadang di sebuah pola itu setiap kita nggak perlu memberikan pola pada setiap suku yang berurutan gitu ya. Kadang kita harus memberikan ide, di mana ide tersebut itu dalam pola ini adalah tinggal melompat satu suku yang nantinya itu akan berpola sebuah bilangan gitu ya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa sih menggunakan pola biasa ya. Ini dikurangi 2, ini dikali. Nah, ini kan gak jelas ya ini ya polanya ya. Ini ditambah 3.
ini kurangi 2 dan sebagainya ya. Nah, tapi pada soal itu kita bisa lihat ini kan polanya lumayan banyak ya. Bilangannya lumayan banyak. Tapi karena mungkin kita punya aturan sendiri, aturan untuk membuat polanya itu lompat satu suku, itu diperbolehkan teman-teman. Jadi pada intinya untuk menjawab sebuah pola bilangan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pola itu selalu akan dihubungkan dengan 4 operasi aritmetik ya. Positif tambah, kurang, kali, bagi. Gitu ya. Nah, yang kedua itu teman-teman bisa loncat antar suku. Ya. Loncat antar suku. Nah, berarti ini loncat antar suku itu bisa loncat satu bilangan, satu angka gitu ya. Dua angka dan sebagainya. Atau mungkin yang ketiga, kemungkinan ketiga itu tidak ada kemungkinan gitu ya. Ada kemungkinan bahwa polanya itu berupa pola pangkat ya. Pola pangkat ini juga harus dipertimbangkan ya. Nah, untuk pola-pola selanjutnya sebenarnya aku belum pernah dapat ya pola selanjutnya. Yang jelas ketiga pola ini aku bisa bilang 80% soal mengikuti ketiga pola ini gitu ya. Oke. Ini soalnya mungkin sekarang aku bisa loncat ya, karena di sini kan di pertanyaannya kan tinggal di ini ya, di suku yang ganjil ya. Ini suku pertama, ini suku ketiga, ini suku kelima, ini suku ke-7 ya. Nah, berarti kalau kita loncat satu kali, loncat satu angka itu kalau emang berpola itu bisa menjadi bantuan ya, bisa menjadi pola yang sangat cepat. Oke, ini 10 ke 20 itu kali 2 ya. Sedangkan 20 ke 40 kali 2 juga sama. Nah, begitupun pola dari 40 ke yang ditanyakan. Itu pasti kali 2 juga ya. Nah, jadi ini pasti 80. Gitu teman-teman ya. Jadi ingat, sebagian besar, mungkin aku bisa bilang 80%, pola itu mengikuti ketiga aturan ini ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini soal selanjutnya. Ada 3 angka yang tersembunyi. Kita mungkin tulis dulu angka polanya ya. 8, 7, 5, 6, 8, 7, 4, 9, 11, 1, 2, dan 3. Oke, seperti yang aku bilang sebelumnya, dalam sebuah pola bilangan itu sebagian besar cuman ada 3 aturan aja. Pertama, aturan aritmetika ya, operasi dasar, 4 operasi dasar, positif, negatif, kali sama bagi ya. Yang kedua adalah pangkat dulu boleh, sebenarnya aku lupa sih. Nah, yang ketiga adalah, nah ketiga itu apa ya tadi itu ya? Oh, loncat ya, loncat antar suku. Loncat antar suku. Nah, kadang di sebuah pola itu kita bisa mengkombinasikan ketiganya atau keduanya di antara dua ini ya. Nah, di soal ini mungkin kalau kita loncat satu angka saja tidak berpola ya. Di sini 8 ke 5 kan dikurangi 3. 5 ke 8 ditambah 3. 8 ke 4 itu dikurangi 4. Ya kan gak berpola ya. Ini 4 ke 11 itu
ditambah 7 ya. Nah, kan nggak berpola ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan loncat antar suku 2 angka. Gitu ya. Tapi di sini teman-teman harus benar-benar mencoba satu persatu. Karena nggak akan tahu kalau kita nggak coba satu persatu ya. Kita loncat 2 kali. 1 di 7, 5. Nah, ini 6 ya. 8 ke 6 itu berkurang 2. 6 ke 4 berkurang 2 juga. Nah, sama ya. Min 2, baru 4 ke selanjutnya itu berkurang 2. Berarti jawaban pertama 2 ya. Nah, kita coba pola yang selanjutnya. 7 loncat 2 kali. 7 ke 8 itu nambah 1. 8 ke 9 nambah 1. 9 ke selanjutnya nambah 1 juga ya. Berarti 10. Nah, selanjutnya 5 ke ini 2 berarti ya. Jawabannya 2, 10. Yang terakhir 5 ke 7 itu nambah 2 ya. 7 ke 11 nambah 4 ya. Nah, kalau dari pola ini nambah 2, nambah 4, berarti kemungkinan 11 ke angka selanjutnya itu nambah 6 ya. Nambah 6 atau nambah 8. Karena kemungkinan ini adalah pola pangkat. Ditambah 2, ditambah 4. Ini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi antara 2 kemungkinan. Ditambah 6 atau ditambah 8. Kalau ditambah 6 berarti angka selanjutnya adalah 17. Kalau ditambah 8, angka selanjutnya adalah 19. Nah, karena di jawabannya itu ada 17, ya berarti kita pilih 17 ya. 17, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2, 10, dan 17. Ini ya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, teman-teman, ini soal selanjutnya. Sama seperti sebelumnya ya. Ini pola bilangan 3, 8, 15, 20, 27, angka selanjutnya apa? Oke, 3 ke 8 kita akan cek satu persatu. 3 ke 8 karena ini polanya dikit ya. Jadi mungkin ini polanya itu antar suku saja, tidak loncat ya. 3 ke 8 itu plus 5. 8 ke 15 itu plus 7. 15 ke 20 plus 5. Terus 20 ke 27 plus 7. Nah, ini berpola juga ya. 5, 7, 5, 7. Berarti selanjutnya harusnya adalah 5 ya. Berarti 27 tambah 5 itu 32 ya. Ya, 32 ya. Jadi jawabannya adalah 32. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini soal terakhir di sesi 5 soal prediksi. Nah, ini sebuah pola bilangan juga, teman-teman. Tapi pola bilangan yang didasarkan atas gambar geometri ya. Nah, kalau melihat soal-soal seperti ini, ada yang bentuknya segitiga, lingkaran, atau mungkin bentuk-bentuk geometri yang lain, biasanya polanya itu ada beberapa gitu ya, yang aku ingat. Yang pertama, dia mengikuti arah jarum jam dengan operasi tadi ya, arah jarum jam dengan operasi dasar tadi ya. Berarti ke sini arah jarum jam. Yang kedua, berlawanan arah jarum jam. Berlawanan berarti ke sini ya. Yang ketiga, bentuk tambah ya. Jadi ada yang kiri ke kanan dioperasikan dan atas ke bawah dioperasikan. Ini operasi, ini juga operasi.
Nah, begitupun ini kalau bentuknya kotak ya, atau persegi panjang atau persegi ya. Tapi teman-teman harus selalu ingat bahwa polanya itu harus menjawab apa yang ditanyakan, gitu ya. Jadi yang yang tanda tanya ini kita nggak ikut sertakan dalam polanya. Justru polanya itu untuk menjawab yang tanda tanya ini. Oke, pertama kita cek dulu ya searah jarum jam. Di sini 28 ditambah, nah ini kemungkinan banyak banget ya, 28. Jadi teman-teman harus benar-benar mencari pola yang tepat. 28 kan dibagi gak boleh ya, gak bisa ya dibagi ya. 28 mungkin dikurang 9 supaya jadi 13. 28 kurang 9 kan 19 ya, bener gak? 19 ya. Nah terus 19, nah ini gak mungkin ya. Kenapa gak mungkin? Karena di sininya 54. Kalau dikurang 54 kan gak akan jadi 13. Coba ya, 28 kurang 9, 19. Coba kita kali dengan 4. Ini 8, 2, 68. 68 kurang 54? Enggak ya. 1, 2, 4, 14. Enggak ya, enggak masuk ya. Coba kita arah yang berlawanan. 28 dikurang, enggak mungkin ya kalau dikurang ya. 28 ditambah, kalau ditambah ini makin besar. Coba ya, nanti di sininya kita bagi. 28 ditambah 54. Ini 12, 7, 8, 82. Kalau dibagi 4 itu nggak akan habis dibagi ya. Karena yaitu aturan teori bilangan sih. Ini karena dua angka ini nggak bisa dibagi oleh 4. Oke, itu nggak mungkin ya. Yang terakhir adalah menyilangkan ya. Coba, ini 54 dan 9 kita bisa apakan? Nah, 54 dan 9 itu kan 54 kan kelipatan dari 9 ya. Jadi kita bisa membagikan 54 dibagi 9. Itu 6 ya. Oke, kita tulis 6. Dan yang ini ke bawah, 28 dibagi 4. Pokoknya yang terbesar dibagi yang terkecil ya. 28 dibagi 4, 7. Nah, supaya jadi 13, ya ini ditambah ya. Nah, berarti benar ya. Polanya adalah yang ketiga ini. 6 tambah 7, 13. Selanjutnya, kita coba masukkan ke pola yang ini. Nah, di sini juga teman-teman harus jeli nih. Harus menghubungkan apa pola selanjutnya pada geometri dengan pola yang diketahui. Oke, ini 32 dibagi 4. Samakan ya polanya yang dengan yang tadi ya. 32 dibagi 4 itu 8. 72 dibagi 8, 9 ya. Jadi 8 tambah 9, 17. Jadi jawabannya 17 teman-teman ya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk 5 soal prediksi kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.